Hari ini aku masak tauge kacang panjang ya. Ini seger ya teman-teman, ini ori seger. Nganggo cabai, nganggo apa-apa. Ini tauge kacang panjang. Tak kasih lengkuas sedikit tuh, lengkuas ya, lihat ya teman-teman, biar wangi. Ya, ini bisa kalau teman-teman ada daun salam. Pakai daun salam sama lengkuas, wangi banget nanti teman-teman. Nih, tauge karo kacang panjang ini bahannya fresh semua ya teman-teman. Ini aku nggak pakai cabai. Kalau teman-teman mau pakai sambal silahkan ya, kasih cabai, kasih tahu juga bisa, tapi tahunya digoreng dulu ya teman-teman. Kalau aku masak gini aja ya. Kalau teman-teman biar babar ya, biar banyak, tambahi tahu atau tempe bisa ya teman-teman. Mantap ya. Ini sederhana, di pasar banyak, murah, bergizi ya teman-teman. Ini yang satu aku bikin ini rendang, tapi nggak pakai kelapa nih, tadi pakai karat jadi warnanya begini rapah ya teman-teman. Ini pakai daun itu jeruk, daun serai, daun kunyit tuh, pakai kunyitnya tuh, kunyit ya teman-teman, lihat ya. Ini rendang, ini yang satu sambal. Jadi ini yang dua ini kan nggak pedas, aku bikin sambal sendiri kayak gitu ya teman-teman. Ini sambal terasi sama tomat, ini tadi terasi karo tomat ya. Kalau rendang ini lama teman-teman ya. Rendang ini dagingnya itu ngempoi lama, tadi lama banget, hampir 2 jam supaya empuk ya teman-teman. Cuma sayangnya aku nggak punya kelapa. Kalau punya kelapa warnanya cakep ya. Ini juga sudah empuk. Kalau teman-teman ini kentangnya terakhir, kalau sudah teman-teman daging empuk ya. Ini daging sapi ya teman-teman, halal ya. Ini daging sapi halal. Kalau dagingnya sudah empuk teman-teman, baru masuk kentangnya. Ini sengaja daun jeruknya nggak tak buang dulu supaya teman-teman lihat. Ini tadi ada daun jeruk, daun serai itu ya. Itu ada daun kunyit ya teman-teman. Terus ada daun kencur ya. Kebetulan aku kan nanam kencur. Jadi teman-teman, aku kan suka menanam, belajar berkebun. Jadi di depan tuh ada lidah buaya, ada kencur, ada macam-macam serai ya teman-teman. Aku nanam sendiri ya, sisa lapangan sedikit, sisa tanah sedikit, jadi tak tanam-tanamin aja, kancep-kancep aja ya teman-teman, kayak gitu. Ini kalau rendang ini bumbunya 10 bumbu ini teman-teman, jadi kayak mirip bumbu Bali itu ya. Kalau bumbu Bali itu kan juga 10 macam bumbunya. Kalau komplit ya, ini aku ngomong komplit ya teman-teman. Itu ini banyak bumbunya ya. Bawang merah, bawang putih, cabai, lada, gula merah ya teman-teman. Santan, kunyit ya, serai, jahe, pokoknya 10 bumbu ya teman-teman. Kencur segala, daun salam, terus lengkuas. Nanti aku kasih lengkuas ya teman-teman. Jadi ini kalau rendang ini banyak bumbu-bumbunya, banyak teman-teman ya. Mirip kayak bumbu Bali itu kan juga banyak bumbunya. Nah, ini tauge mak gampang ya teman-teman. Ini kasih lengkuas sama itu aja, nih lengkuasnya tuh, lihat ya teman-teman. Lengkuas sama salam sudah bisa. Kalau enggak usah pakai, tambahin tahu biar babar, biar banyak. Sambal terasi tahu kan biasa, cabai dulu, kasih tomat, kasih jeruk tuh gitu ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya teman-teman. Tuh mantap, wis ngene wis sehat, mantap, sederhana, sehat, mantap. Ini tauge, ini kacang, ini kalau teman-teman yang vegetarian ya. Nah ini teman-teman seger ya, vegetarian itu seger, enak, mantap ya teman-teman. Wis enak aja teman-teman, sudah mantap teman-teman, enggak usah repot-repot lagi ya dah. Ini sudah 4 sehat sempurna nih, susu ya dah teman-teman gitu. Tapi ya teman-teman, kacang, tauge, ini
rendang karo sambal. Karena ini aku nggak pakai cabai, ini dua-duanya nggak pakai cabai, anakku udah mau cabai. Ini rendangnya kosong nggak pakai cabai, ini juga nggak pakai cabai. Kalau teman-teman mau pakai cabai silahkan ya, apa aja menurut teman-teman ya teman-teman. Nah aku sekarang memang masih viral, masih kripto. Ya teman-teman, sekarang ini kan fenomena ya, apa musim ya, musiman. Dulu ingat teman-teman 2024 ya, Labubu, tahu nggak? Boneka Labubu, ingat kan teman-teman? Nah itu juga orang sampai nyerbu-nyerbu di tokonya tuh teman-teman. Dulu boneka Labubu itu kan jutaan, orang sampai laris tuh jutaan tuh. Ya tapi awal-awal terus itu kan ramai banget semua Labubu ya teman-teman, dari boneka, gantungan kunci, stiker ya, macam-macam semua, sepatu juga Labubu, tas Labubu ya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini Labubu murah-murah, kalau sudah enggak ininya juga udah murah. Aku aja punya Labubu, aku tunjukin ya teman-teman tuh, aku punya Labubu sedikit tuh ya, aku punya Labubu tuh, ini Labubu yang murah ya teman. Dah aku balik ke sini, aku nggak upload Labubu, akhirnya nunjukin aja ke teman-teman. Jadi boneka Labubu itu dulu lagi booming waktu itu, jutaan pertama keluar itu, jutaan teman-teman. Ya aku beli ini yang murah, yang KW itu, gantungan kunci yang KW kayak gitu teman-teman. Jadi orang kita ini ya, orangnya kan musiman kayak gitu. Musim ini nyerbu ini, musim ini nyerbu ini gitu. Nanti kalau sudah juga turun semua. Kemarin emas juga diserbu ya teman-teman. Udah turun semua kayak gitu. Jadi itulah teman-teman ya. Ini sekarang musim kripto, lagi pada nyerbu kripto ya teman-teman, nggak tahu ya, nggak jelas-jelas. Teman-teman hati-hati, pelajari dulu yang kayak gitu-gitu. Itu kan kita nggak tahu ya teman-teman, kebenarannya, kenyataannya nggak ngerti. Teman-teman harus belajar dulu kayak gitu, jangan ikut musiman nanti kejeblos ya teman-teman. Kemarin ada satu tuh siapa, anak muda ya, umur 23 tahun, 2018 atau 17 gitu, dia pernah punya Ferrari ya teman-teman. Orang itu pernah terkenal, buka kelas, buka ini, akhirnya habis 3 tahun menghilang ya teman-teman. Terus anak muda itu sempat muncul lagi di TikTok, sekarang dia usaha sama istrinya, usaha yang baik, yang bener ya. Dulu kan trading kayak gitu, terus akhirnya habis juga ya teman-teman. Jadi anak muda ini cerita, sekarang dia usaha, sudah 3 tahun dia menghilang semua itu, Ferrarinya macam-macam. Dia dulu dihormati, dipuja-puja, sekarang udah gak tahu hilang semua 3 tahun katanya, kata dia begitu ya teman-teman. Sekarang dia usaha sama istrinya, usaha suplemen gitu, aku nggak tahu apa teman-teman, kayak gitu, suplemen kayak makanan gitu ya, atau vitamin ya kayak gitu ya. Itu ya teman-teman, jadi teman-teman jangan ikut kayak gitu musim fenomena itu, nanti sebentar doang itu teman-teman ya. Teman-teman memang punya uang, invest yang jelas-jelas lah ya, seperti properti, seperti emas, itu kan ada PT-nya, ada yang punya ya teman-teman kayak gitu. Kalau yang nggak ngerti, yang punya siapa pemiliknya masih hidup apa mati ya orang ngerti ya teman-teman. Nah, pemiliknya sing posisi apa seperti itu kan nggak tahu mati apa hidup ya, kayak gitu katanya, orang Jepang atau orang apa ya teman-teman, kita enggak tahu. Jadi kalau sebuah PT, perusahaan itu pasti ada pemiliknya, pasti ada perusahaannya ya teman-teman. Misal perusahaan apa TBK, perusahaan apa TBK kayak gitu, terus ada pendirinya ya teman-teman. Buat semuanya kan ada pendirinya ABCD kayak gitu ya teman-teman. Kayak properti itu, raja-raja properti kan juga ada ya teman-teman. Raja properti itu contohnya Ciputra kayak gitu kan, ada PT Ciputra kayak gitu ya teman-teman. Ada yang itu kan pasti ada PT-nya. Kalau yang punya
aja nggak jelas, jadi teman-teman harus hati-hati ya teman-teman gitu. Ya memang lagi tren, jangan ikut-ikut tren, kita harus hemat-hemat kayak gitu. Nyari duit kan susah teman-teman ya. Kalau teman-teman nyari duit susah itu kan kita harus ngerti ya teman-teman. Teman-teman boleh invest, bagus ya. Kalau ada duit boleh invest, nggak usah maksain ya teman-teman. Kalau duitnya masih untuk kebutuhan ya pakai aja dulu kebutuhan. Yang penting teman-teman sisihin ya, berapa persen darurat, berapa persen untuk kebutuhan. Jangan jadi sepatu, jangan jadi kaos kaki, tas doang ya teman-teman, sisihin kayak gitu aja ya. Aku dulu juga begitu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ini jangan beli sandal terus kayak gitu, udah ada sandal ya sudah, udah ada baju ya sudah ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi sisihin. Kalau teman-teman yang belum punya apa namanya, belum punya rumah ya nyicil rumah nggak apa-apa. Kalau nggak nanti nggak keburu teman-teman. Inflasi itu akan terus teman-teman. Kalau di luar negeri itu inflasi 3, 4, 5%. Kalau di Indonesia itu kan kemarin anak muda bilang inflasi di Indonesia itu sampai 15%. Itu sangat tinggi teman-teman. Nanti makin tahun teman-teman makin nggak bisa kebeli rumah ya teman-teman kayak gitu. Lebih baik teman-teman nyicil nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada duit kan bisa dilunasin, ngumpulin nanti dilunasin kayak gitu. Misal cicilan 15 tahun bisa sampai 10 tahun ya. Aku dulu begitu teman-teman. Aku dulu kredit bank ya. Aku kan sesuai umurku waktu itu, aku kredit 15 tahun. Akhirnya aku jual ruko segala 10 tahun sudah kulunasin. Jadi aku kalau punya duit gitu ya teman-teman, aku kan dagang. Kalau duitnya lebih kayak lebaran, tahun baru gitu kan rame. Nah aku sisin, aku titipin ke bank gitu. Jadi utangku, misalnya utangku 900 apa 800, aku titipin ke bank 50 juta, titipi 20 juta. Aku dagang rame, aku titipin gitu sesuai lunas teman-teman, 10 tahun lunas dah. Jadi gitu, itu caranya begitu ya teman-teman, biar teman-teman bebannya nggak berat ya. Aku dulu juga gitu, tahun 2016 sudah lunas ya teman-teman. Aku utang itu tahun 1998 ya kalau nggak, pas kerusuhan dulu teman, habis kerusuhan lah 1999. Jadi aku sempat kena kerusuhan teman-teman, aku korban kerusuhan. Nah setelah aku kena kerusuhan udah habis-habisan teman-teman, aku mengajukan kredit di bank waktu itu. Nah akhirnya aku cicil aku ambilkan 15 tahun teman-teman kayak gitu. Akhirnya lunas 10 tahun 2016 ya, 15 atau 16 sebelum covid aku sudah lunas gitu ya teman-teman. Daripada kita nggak punya ya teman-teman, aku juga nggak punya modal, nggak ada yang modalin, nggak ada yang ngasih ya teman-teman. Mamaku kan sakit jantung, jadi rumahnya sudah dijual, berliannya sudah dijual. Ayahku sudah meninggal umurku 15 tahun. Jadi aku berjuang sendiri. Mertua aku juga nggak ngasih apa-apa. Aku harus berjuang sendiri, nggak ada yang ngasih teman-teman. Sehingga mau nggak mau aku untuk modal hidup itu ya. Kan hidup di Jakarta kan nggak murah ya. Akhirnya aku utang di bank. Aku utang itu 15 tahun ya teman-teman. Akhirnya aku cicil-cicil apa namanya, aku waktu itu utang 1 M ya teman-teman. Nah, untuk bangun rumah, untuk modal-modal usaha kayak gitu. Akhirnya aku ngambil 15 tahun. Tahu? Akhirnya aku cicil-cicil 10 tahun udah lunas gitu. Daripada aku nggak utang, aku nggak punya apa-apa teman-teman. Kalau aku nggak berani ngutang ya teman-teman, aku sampai hari ini nggak punya apa-apa. Tanah punya, tapi kan rumah nggak punya. Masa kita tidur di tanah kayak gitu. Jadi itu uang waktu itu terjadi devaluasi itu loh teman-teman. Dolar dari 2.200 waktu itu teman-teman langsung melonjak jadi 17.000. Wah deyek-deyek teman-teman ya. Aku cerita supaya teman-teman ngerti ya, itulah teman-teman ya. Aku ngasih apa, nanti teman-teman kalau nggak hari sekarang teman-teman berani, nanti 2030 sudah teman-teman sudah, kalau devaluasi ya uang itu akan terus inflasi teman-teman, nggak mengejar teman-teman kayak gitu. Kayak aku waktu itu, kalau aku nggak berani aku nggak mengejar teman-teman, betul nggak mengejar itu teman-teman gitu ya.
Ini kredit info aja, terserah teman-teman ya, duit kan di tangan teman-teman, monggo aja ya. Aku hanya info ya teman-teman ya, kalau mau invest yang jelas lah gitu ya teman-teman. Aku kembalilah ke sini ya teman-teman, nanti ndak panjangan ya. Inilah teman-teman tauge panjang-panjang ya teman-teman, sama ini kentang ya teman-teman, tuh kentang sama daging sapi ya teman-teman, namanya rendang daging sapi kentang ya. Ini sambal terasi kayak gitu ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini, jadi aku kasih info ke teman-teman sambil aku ini masakanku ya, supaya teman-teman sehat. Yang penting sehat aja lah teman-teman gitu ya. Kalau kita tidak berani begitu, kita nggak punya apa-apa teman-teman ya. Kalau rumah ngontrak terus lah ya repot ya. Yang kaya yang punya rumah ya toh, ya toh teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman ngontrak terus ya teman-teman, sampai 2030 ya nanti rumah ya tahu sampai kapan. Nanti inflasi terus teman-teman, udah harga nggak ngejar. Dulu tahun 90-an itu emas rumah 2 lantai itu cuma 6,5. Sekarang rumah 2 lantai sudah 1 M lebih, yang bagus loh ya. Kalau yang sembarangan ya beda ya. Itu yang ada di kota Jakarta yang aku bilang ya teman-teman. Kalau yang di pelosok-pelosok ya murah, tapi buat apa beli rumah di pelosok ya tak, jauh transportasi, nggak ada harganya, nanti dijual susah, dikontrakin orang juga nggak mau. Itu bukan invest, itu namanya bonjrot malahan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau invest ya teman-teman, ambil rumah yang benar-benar di kota Jakarta, yang benar-benar mahal. Kalau yang pinggir-pinggiran ya murah, beda, jangan dibandingin ya teman-teman. Lokasi itu jangan dibandingin ya teman-teman. Kalau teman-teman yang di Jakarta itu ya memang bagus, tanahnya juga mahal, tapi lakunya juga cepet. Kalau sewaktu-waktu teman-teman jual, atau teman-teman apa namanya, teman-teman gadekan lah wis gitu, tuh juga tetap kan menang kayak gitu ya teman-teman. Saya teman-teman nggak ditempatin, teman-teman bisa kontrakin orang, karena kan banyak orang yang usaha tuh kerja kan di Jakarta. Kalau yang jauh-jauh ya tengkol ya teman-teman, kayak gitu ya. Itulah teman-teman sedikit info ya. Emas juga bisa teman-teman, kalau butuh sewaktu-waktu, anak sakit atau apa, teman-teman, untuk dana darurat sementara nggak apa-apa mas ya teman-teman. Aku dulu juga begitu, anakku pernah sakit, aku jual kalungku, pernah teman-teman. Dulu berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun lalu, anakku tuh kena usus buntu ya, akhirnya operasi usus buntu teman-teman. Aku jual kalungku gitu. Wis gitu dulu ya, ini sekedar ngomong aja, untuk dana darurat aja sementara gitu ya teman-teman. Kembali lagi, terima kasih teman-teman semuanya. Inilah masakanku hari ini ya teman-teman, tauge kacang panjang sama rendang ya, rendang sapi. Ini rendang sapi ya teman-teman, ini halal ya, rendang daging sapi. Ini sambal terasi tomat ya, ini tauge kacang panjang. Wes gitu ya teman-teman, wes itu selesai. Terima kasih teman-teman. Mau sarapan dulu ya, jangan ikut musim-musiman gitu ya teman-teman. Musim itu musim berganti itu ya, musim ini ngikut nanti duitnya teman-teman entek ya. Gitu aja, terima kasih teman-teman semuanya. Pagi menjelang siang ya, mendung di depan ya teman-teman, semoga nggak hujan gitu aja, jemurannya banyak. Makasih ya teman-teman, terima kasih semuanya, sehat selalu teman-teman semuanya.